Halo, selamat datang di pembelajaran manajemen risiko di lingkungan Badan Pusat Statistik. Setelah memahami konsep dasar risiko pada episode sebelumnya, di episode ini kita akan membahas bagaimana manajemen risiko diterapkan secara sistematis melalui prinsip, kerangka kerja, dan proses manajemen risiko. Mari kita bahas satu persatu. Prinsip manajemen risiko merupakan fondasi dalam penerapannya yang bertujuan untuk menciptakan dan melindungi nilai organisasi. Prinsip manajemen risiko meliputi prinsip pertama adalah terintegrasi, yaitu manajemen risiko harus menjadi bagian dari seluruh aktivitas organisasi. Artinya, manajemen risiko melekat pada perencanaan program statistik, renstra, perencanaan kinerja, dan proses bisnis setiap unit kerja. Kedua, terstruktur dan komprehensif, artinya dilakukan secara terstruktur agar menghasilkan hasil yang konsisten dan dapat dibandingkan. Ketiga, kustomisasi atau disesuaikan, yaitu pendekatan manajemen risiko harus disesuaikan dan proporsional dengan konteks eksternal dan internal organisasi yang berkaitan dengan sasarannya. Keempat, inklusif, yaitu melibatkan berbagai pihak agar menghasilkan perspektif yang lebih lengkap. Kelima, dinamis. Maksudnya, manajemen risiko mengantisipasi, mendeteksi, mengakui, dan menanggapi perubahan dan peristiwa tersebut secara sesuai dan tepat waktu. Keenam, menggunakan informasi terbaik, yaitu sebaiknya menggunakan data atau informasi terbaik yang tersedia, kuantitatif maupun kualitatif. Ketujuh, mempertimbangkan faktor manusia dan budaya organisasi. Dan kedelapan, perbaikan berkelanjutan, yaitu selalu dievaluasi dan disempurnakan dari waktu ke waktu. Selanjutnya, kita masuk ke kerangka kerja manajemen risiko. Kerangka kerja manajemen risiko BPS merupakan seperangkat komponen yang menyediakan landasan dan pengaturan organisasi untuk merancang, melaksanakan, memantau, meninjau, dan meningkatkan manajemen risiko secara berkala. Kerangka kerja manajemen risiko dimulai dari kepemimpinan dan komitmen, di mana pimpinan berperan dalam membuat kebijakan, mengalokasikan sumber daya, dan menetapkan tanggung jawab yang jelas. Kemudian integrasi, yaitu memastikan risiko menjadi bagian dari perencanaan dan operasional. Selanjutnya desain, maksudnya merancang kerangka kerja, memahami konteks organisasi, menegaskan komitmen, menetapkan peran atau kewenangan, mengalokasikan sumber daya, dan membangun komunikasi. Lalu implementasi, yaitu menjalankan kerangka, buat rencana yang jelas, tentukan siapa memutuskan apa, modifikasi proses yang perlu, dan pastikan semua pihak paham. Dilanjutkan dengan evaluasi untuk menilai efektivitas penerapan kinerja kerangka kerja dibandingkan tujuan dan indikator yang ditetapkan. Dan terakhir, perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi. Struktur manajemen risiko di BPS mengadopsi model 3 lini atau 3 line defense yang direkomendasikan oleh Institute of Internal Auditors atau IIA sebagai pendekatan tata kelola risiko yang komprehensif. Model ini memastikan setiap risiko dikelola dengan jelas oleh pihak yang bertanggung jawab, terdiri atas lini pertama, yaitu pemilik risiko dan pengelola risiko yang melaksanakan pengelolaan risiko pada aktivitas operasional sehari-hari. Lini kedua, yaitu unit manajemen risiko yang berperan mendukung, mengkoordinasikan, dan memantau implementasi manajemen risiko di seluruh unit kerja BPS. Dan lini ketiga, yaitu untuk pengawasan intern yang berperan sebagai fungsi pengawasan dan audit intern yang independen. Catatan penting hubungan antar lini. Ketiga lini ini bekerja secara sinergi, bukan hierarki semata. Lini pertama bertanggung jawab utama atas risiko. Lini kedua mendukung dan mengawasi tanpa menggantikan tanggung jawab lini pertama. Sedangkan lini ketiga memberikan assurance independen kepada pimpinan tertinggi. Berikutnya adalah proses manajemen risiko. Proses ini merupakan langkah-langkah sistematis yang dilakukan secara berulang dan terintegrasi dalam siklus perencanaan dan operasional instansi.
Dimulai dari komunikasi dan konsultasi dengan pihak terkait. Kemudian penetapan konteks, yaitu menentukan ruang lingkup, tujuan dan lingkungan organisasi. Ketiga, penilaian resiko yang terdiri dari identifikasi, analisis, dan evaluasi resiko. Setelah itu perlakuan resiko, dilanjutkan dengan pemantauan dan tinjauan, dan terakhir pencatatan serta pelaporan. Dengan memahami prinsip kerangka kerja dan proses ini, kita dapat melihat bahwa manajemen resiko bukan sekedar teori, tetapi sebuah sistem yang terintegrasi dalam seluruh aktivitas organisasi.